Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Masyhudan Dardiri, Sarjana Syariah, Magister Hukum, selaku dosen pembimbing mata kuliah studi hukum Islam, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan pula. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 dan adarkan saya yang bernama Ailsa Nabila. Kami akan sedikit menjelaskan atau membacakan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan yakni poin pertama, pengertian kaidah hukum Islam. Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Namun dalam bahasa Arab, kaidah memiliki banyak arti, diantaranya al-asas, dasar atau pondasi, al-qanun, peraturan dan kaidah dasar, al-mabda' yang berarti prinsip, dan al-nasaq yang berarti metode atau cara. Sedangkan hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi, dan absolut. Dalam Islam tidak memperoleh perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Jadi, menurut kami, kaidah hukum Islam yaitu patokan atau aturan-aturan yang dijadikan pondasi dalam kehidupan orang-orang muslim atau orang-orang yang beragama Islam. Dilanjutkan untuk poin kedua, yakni macam-macam kaidah hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk membebaskan manusia dari zaman kegelapan. Oke, saya lanjut untuk macam-macam kaidah hukum Islam. Yang kedua ada as-sunnah. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul untuk umat manusia dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat. Di antara kaidah-kaidah usul yang diambil dari hadis atau as-sunnah adalah perintah yang mutlak, hukumnya wajib. Ijma' merupakan hujjah yang diakui secara syar'i. Jika berkumpul antara perintah dan larangan, maka larangan yang didahulukan. Kemudian ada qiyas merupakan hujjah yang diakui secara syar'i. Yang ketiga ada ijma'. Kaidah-kaidah usul yang diambil dari ijma' adalah ijma' sahabat bahwa hukum yang dihasilkan dari hadis ahad dapat diterima. Kemudian ijma' sahabat bahwa hukum terbagi menjadi 5 macam. Kemudian yang ketiga yakni ijma' sahabat bahwa syariat Nabi Muhammad menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. Kemudian ada yang keempat dari kaidah-kaidah hukum Islam, yakni akal. Akal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam karena kita tidak akan faham Islam tanpa adanya akal. Namun, akal juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa syariat. Akal hanyalah sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Di antara kaidah-kaidah usul yang dihasilkan dari akal adalah Al-Quran merupakan dalil yang diakui. Baik dan buruk hanya diketahui melalui syar'i, bukan akal. Yang ketiga, yang lebih kuat didahulukan daripada yang lemah. Kemudian kaidah hukum yang kelima ada perkataan sahabat. Kaidah-kaidah dari perkataan sahabat diantaranya yang pertama ada hadis-hadis ahad zoniyah. Kemudian ada qiyas adalah hujjah. Kemudian ada hukum yang terakhir menghapus hukum yang terdahulu. Kemudian ada orang awam boleh taklid. Dilanjut dengan
nas lebih diutamakan dari kias maupun ijma. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjut contoh permasalahannya oleh Mbak Ail Sanabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailsa Nabila. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Ulfa, yakni yang nomor 3, yaitu contoh permasalahan terkait dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dalam sebuah artikel tentang terapi urin dalam Islam atau urin sebagai obat, dijelaskan mengenai status hukum urin sebagai obat oleh Dewan pada sidang tahun 95. Di sidang itu juga dihadiri oleh seorang dokter sebagai pemakalah ahli dan mengajukan pandangan mengenai urin sebagai obat dari segi kedokterannya. Ustadz Ghazi Abdul Qadir, salah seorang ulama anggota Dewan Hizbah, mengemukakan bahwa pengobatan dengan urin ada 2 macam, yaitu pengobatan urin dengan urin binatang dan pengobatan urin manusia. Dalam hadis Bukhari terdapat riwayat mengenai bolehnya meminum urin dan susu unta betina sebagai obat, sebab urin binatang tidak tergolong barang najis, sedangkan pengobatan dengan urin manusia tidak sama dengan urin binatang. Karena urin manusia adalah barang najis, berarti hukumnya haram untuk diminum sebagai kaidah. Sebagaimana kaidah ulama fikih berbunyi, setiap yang najis itu haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Dewan Hizbah akhirnya mengenai hal ini dengan memperhatikan keterangan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa yang pertama, Allah tidak menjadikan obat dari barang-barang yang diharamkan. Yang nomor 2, air kencing manusia itu najis. Yang ketiga, air kencing unta pernah dipakai pengobatan pada zaman Nabi dahulu. Kemudian Dewan Hizbah memutuskan bahwa urin manusia itu adalah najis dan haram dijadikan obat. Lalu yang kedua, berobat dengan urin binatang tidak dilarang. Keputusan yang dikeluarkan Dewan Hizbah ini merujuk pada dalil dari hadis Bukhari dan satu kaidah ulama fikih sebagaimana yang telah tercantum di atas. Jika dilihat dari kapasitas penggunaan kaidah fikih terhadap persoalan di atas, maka kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai suatu dalil mandiri bagi persoalan yang pertama, yaitu dilarang urin manusia sebagai obat dan menjadi pelengkap atau suplemen. Terhadap persoalan kedua, yaitu tidak dilarangnya obat dan urin binatang. Kaidah fikih ini dikatakan mandiri bagi persoalan atau kasus pertama karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Alasan yang dikemukakan Dewan Hizbah tentang pengharaman itu berdasarkan bahwa urin manusia itu najis, maka dilarang penggunaannya sebagai obat. Sedangkan bagi kasus yang kedua, karena ada dalil lainnya atau hadis yang menunjukkan bahwa maka kaidah ini dianggap sebagai pelengkap, artinya dijadikan penguat terhadap hadis tersebut yang menjadi dalil utama. Dilihat dari keputusan tersebut berdasarkan penggunaan kaidah fikih tersebut, khususnya pada kasus pertama mungkin dapat dianalisis lebih jauh secara normal, khususnya pada kasus pertama mungkin dapat dianalisis lebih jauh secara normal atau keadaan biasa. Pengharaman terhadap urin manusia sebagai obat berdasarkan kaidah fikih itu bisa ditolerir karena ada dalil hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan penyakit dan obat, karena itu berobatlah kamu, tapi jangan berobat dengan yang haram. Namun demikian, timbul pertanyaan dari kondisi yang berbeda, bagaimana dengan kondisi darurat? Padahal secara nalar, obat itu memberi penyembuhan bagi penyakit dan bisa juga dikatakan dengan kondisi yang mudorot, karena posisinya tidak dalam keadaan normal. Terlepas dari pertanyaan tadi, kaidah ini dapat dijadikan hujah karena didukung oleh firman Allah, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan penyembuhan kamu pada sesuatu yang diharamkan. Dari satu sisi, pengharaman urin manusia sebagai obat berdasarkan penggunaan kaidah fikih itu dan adanya dalil yang mendukung kaidah ini adalah sesuatu yang dapat diterima. Kesimpulannya, dari keadaan yang berbeda ini dilihat dari keputusan hukum Dewan Hizbah dalam penggunaan kaidah fikih tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah ini sesuai dipergunakan terhadap penyelesaian persoalan haramnya obat dari urin manusia. Namun dalam situasi tertentu, kaidah ini perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh. Ibnu Arabi berpandangan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram karena ada penggantinya, dan tidak dipergunakan untuk berobat ketika ada penggantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.